إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Di antara ciri khas orang-orang yang beriman disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat An-Nur di ayat yang ketiga, di ayat yang ke-51 Allah mengatakan innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya hanyalah perkataan orang-orang yang beriman apabila mereka diajak untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, perkataan mereka adalah sami'na wa ata'na. Perkataan mereka adalah kami mendengar dan kami mentaatinya. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ayat ini memberikan kepada kita sebuah informasi, sebuah kabar dari Allah Rabbul Alamin bahwasanya orang-orang yang beriman mereka memiliki ciri khas. Ketika mereka diajak untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, mereka diserukan untuk menjadikan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sebagai acuan dalam beragama. Perkataan mereka yang menjadi ciri khas orang-orang yang beriman adalah mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami siap untuk mentaatinya. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini sangat jelas, ma'asyarul muslimin, bagaimana orang-orang yang beriman memiliki ketundukan dan kepatuhan di atas mengamalkan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka bukanlah orang-orang yang ragu untuk membenarkan segala apa yang datang dari Al-Quran dan hadis. Mereka adalah orang-orang yang siap untuk menjalankan semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan inilah ciri khas orang-orang yang beriman. Ketika Allah telah menyatakan dalam ayat ini bahwa orang-orang yang beriman memiliki pernyataan yang jelas bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka mengambil tindakan
setelah datang kepada mereka keterangan dari Al-Quran dan hadis dari Allah dan Rasulnya, mereka tidak ragu. Mereka tidak menjauh dari ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan inilah sifat orang-orang yang beriman. Apabila kita mengaku orang-orang yang beriman, maka ayat inilah yang harus menjadi cerminan kita. Kalau kita mengaku beriman, maka ayat inilah yang menjadi pembimbing dalam kehidupan kita beragama. Namun anehnya, ketika ada seorang yang mengaku mukmin, dia mengatasnamakan dirinya bahwa dia adalah orang-orang yang beriman. Ketika mereka diajak untuk menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai keputusan yang harus dia ambil, tetapi ternyata mereka ragu untuk mengamalkannya. Seakan-akan mereka belum siap untuk menjadi orang yang beriman. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, hendaklah kita mengoreksi diri kita. Benarkah kita pantas untuk mengatakan saya beriman? Sudah pantaskah kita mengatakan ana mukmin? Ataukah hanya sebatas kepandaian kita mengucapkan saya beriman, tetapi kosong dari hakikat keimanan itu? Ayat ini menjadi teguran bagi kita yang selama ini ragu ketika datang Al-Quran dan hadis untuk kita amalkan. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, perbaikilah keimanan kita. Saudaraku, hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, mungkin ada dari syariat dan agama Allah ini yang kita belum bisa menerimanya, yang mungkin akal kita masih bertentangan dengan ayat Al-Quranul Karim, yang mungkin akal kita masih berlawanan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin perasaan kita masih berat untuk menerima panduan yang datang dari Al-Quran dan hadis. Ada syariat-syariat yang datang kepada kita, tetapi kita masih belum bisa mengamalkannya. Kita masih menolaknya. Kita masih menyingkirkannya hanya karena belum diterima dengan akal dan logika kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di akhir dinasti Bani Umayyah pada tahun 110 Hijriyah muncul sebuah pemikiran yang sangat berbahaya. Pemikiran yang dipelopori oleh seorang yang bernama Wasil bin Atha, dikenal dengan kelompok Mu'tazilah. Kelompok ini memiliki prinsip menjadikan akal dan logika sebagai tolak ukur. Apakah ayat pantas diamalkan atau tidak? Apakah hadis ini pantas diamalkan atau tidak? Mereka jadikan akal mereka, logika mereka untuk menyaring Al-Quran dan hadis layak atau tidak digunakan, layak atau tidak dijadikan sebagai panduan dan pedoman. Kelompok ini adalah kelompok Mu'tazilah. Mereka dikenal sebagai kelompok yang memiliki pemikiran aqlaniyun, mengkedepankan akal mereka, logika mereka. Sekiranya ada ayatul Quran, sekiranya ada hadis
yang berlawanan, bertentangan dengan akal dan logika mereka, mereka campakkan ayat itu. Sekiranya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sejalan dengan selera mereka, mereka campakkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pemikiran yang berbahaya. Dan pemikiran itu terus berkembang sampai di zaman kita. Namun dengan wajah yang baru, dengan penampilan yang baru, dikenal dengan istilah filsafat, ilmul kalam. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kesamaan, menjadikan akal sebagai tolak ukur untuk menerima wahyu atau tidak. Mereka menjadikan akal untuk menyaring kepantasan Al-Quran dan hadis atau tidak. Sekiranya ada ayatul Quran, hadis Rasulullah bertentangan dengan rasio mereka, tidak diterima dengan logika mereka, maka mereka akan mencampakkan ayat itu. Mereka tidak beriman dengan ayat itu. Mereka kesampingkan, dan ini berbahaya. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa orang-orang yang beriman berbeda dengan mereka. Orang-orang yang beriman menjadikan wahyu sebagai acuan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menjadikan akal sebagai tolak ukurnya. Baik diterima atau tidak oleh akal dan logika, orang yang beriman mereka siap mengamalkan itu. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Mereka menjadikan akal sebagai timbangan. Sehingga apabila ada ayat yang menurut mereka tidak sejalan, tidak garis lurus dengan akal dan logika rasio mereka, mereka akan mencampakkan ayat itu dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang menolak ayatul Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pemikiran yang berbahaya. Pemikiran yang membuat seseorang jauh dari keimanan. Oleh karenanya orang-orang yang beriman mereka tunduk kepada ayat dan hadis. Tetapi mereka jadikan akal sebagai ketundukan mereka. Ma'asyarul muslimin dimuliakan Allah. Seorang yang beriman harus tunduk di atas wahyu. Bukan wahyu yang harus mereka tundukkan dengan akal. Oleh karenanya ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah, sekiranya ada ayatul Quran, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata menurut pikiran kita, menurut akal sederhana kita, ayat ini tidak lagi relevan. Ayat ini tidak lagi pantas untuk dijalankan. Ayat ini tidak bisa diterima dengan akal dan logika. Maka disitulah yang perlu dikhawatirkan. Karena orang yang beriman tidak pernah meragukan ayatul Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ketika datang hukum yang sampai kepada mereka, Al-Quran dan hadis, mereka langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami siap untuk mentaatinya. Itulah ciri khas orang-orang yang beriman. Tidak seperti orang-orang yang terjerumus masuk dalam pemikiran orang-orang Mu'tazilah. Oleh karenanya pemikiran filsafat ini adalah pemikiran yang berbahaya. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, hukmi fi ahli al-kalam yutafu bihimul asyair yudrabu bil jaridi wan ni'al wa yuqalu hadha jazaa'un liman taraka kalam Allah wa kalam Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, keputusanku, kebijakanku menyikapi pemahaman-pemahaman ahlul kalam, orang-orang yang belajar ilmu filsafat, mereka pantas untuk diarak dan dilempari dengan sendal, dilempari dengan pelepah-pelepah kurma,
Dan pantas mereka dikatakan, inilah balasan mereka yang meninggalkan perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Mereka pantas dikatakan, inilah balasan kalian yang meninggalkan perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Itulah keputusanku terhadap mereka yang memiliki pemikiran ahlul kalam. Syafi'i sangat tegas dalam masalah ilmu yang berbahaya ini. Bahkan Al-Imam Ibn Al-Arabi mengatakan, Syekhuna Abu Hamid Al-Ghazali, guru kami Abu Hamid Al-Ghazali, ibtala al-falasifah. Ibtala al-falasifah wa arada an yataqayya'ahum famastata'. Kata Imam Ibn Al-Arabi, guru kami Abu Hamid Al-Ghazali telah menelan banyak ilmu filsafat, belajar banyak ilmu filsafat, dan ketika beliau ingin memuntahkannya, beliau tak sanggup dan tidak mampu. Berbahaya ketika seseorang telah belajar ilmu filsafat, kalau dia tidak memiliki landasan dalam dirinya, basic ilmu dasar, maka dia khawatirkan dia akan mendapatkan kerancuan dan keraguan. Ketika dia ingin berlepas dari pemikiran yang berbahaya ini, dia tidak sanggup. Oleh karenanya, sangat diperingatkan mempelajari ilmu-ilmu yang seperti ini. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang muslim tidak memiliki ilmu basic, namun dia belajar ilmu ini, maka dikhawatirkan mereka akan terus terjerumus dan sulit untuk berlepas diri dari pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Oleh karenanya berhati-hatilah ketika kita ingin menyekolahkan anak kita. Pelajari apa yang akan dia ambil dari ilmu yang akan dipelajari itu. Apakah ilmu yang akan menjauhkan mereka dari Allah dan Rasulnya, ataukah ilmu yang akan mendekatkan mereka kepada Allah dan Rasulnya? Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara perkara yang berbahaya adalah ketika mereka belajar, namun kita sebagai orang tua tidak pernah mengetahui apa yang sedang mereka pelajari. Maka berhati-hatilah ketika memilihkan sekolah untuk anak-anak Anda. Jangan sampai mereka mempelajari satu ilmu, namun justru ilmu yang dipelajari oleh mereka adalah ilmu yang semakin membuat mereka jauh dari Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena mereka menjadikan akal sebagai tolak ukurnya, logika sebagai acuannya. Sehingga apabila ada ayatul Qur'anul Karim yang menurut mereka tidak sejalan dengan akal mereka, mereka campakkan ayat itu. Ketika ada hadis yang bertentangan dengan selera mereka, mereka tinggalkan hadis itu. Dan inilah pemikiran orang-orang Mu'tazilah yang sampai saat ini, pemikiran yang seperti ini masih kita dapatkan dari sebahagian kaum muslimin. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyal muslimin, hadirin yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap seorang mukmin terhadap nas-nas Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menerima dengan sepenuh hati dan tidak menentang sekalipun Al-Quran dan hadis mungkin menurut mereka tidak sejalan dengan perasaan mereka, mungkin tidak sejalan dengan logika mereka, tetapi seorang mukmin harus berusaha menundukkan apa yang bertentangan itu untuk menerima Al-Quran dan hadis. Dan inilah jalan yang selamat. Oleh karenanya di penghujung ayat Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ketika mereka mengatakan sami'na wa ata'na, ketika mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat, di atas ketentuan yang digariskan dari Al-Quran dan hadis yang datang dari Allah Azza wa Jalla, yang datang dari hadis Nabi SAW, mereka mengatakan kami siap
mendengarkannya dan mentaatinya. Sifat ini adalah sifat ketundukan yang menunjukkan bahwa mereka mencari jalan keselamatan. Oleh karenanya ma'asyar muslimin, sekiranya dari syariat Allah masih ada yang mengganjal, masih ada yang belum kita laksanakan karena bertolak belakang dengan logika dan kecerdasan kita ini, maka yang salah bukan Al-Quran dan hadisnya, tetapi karena keterbatasan akal kita. Jangan mengandalkan kecerdasan semata sehingga menolak Al-Quran dan hadis. Berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dia bisa terjerumus kepada laknat Allah sebagaimana iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana iblis. Apa yang membuat dia terlaknat? Karena dia mengandalkan logikanya. Ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, menurut iblis, menurut logikanya, dialah yang pantas untuk dimuliakan. Dia merasa dirinya lebih baik dibandingkan Adam. Kenapa harus saya yang sujud kepada Adam? Lihat, dia menggunakan logikanya. Allah perintahkan kepada penduduk surga, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, mereka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis tidak mau dia sujud kepada Adam. Dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Datang perintah Allah untuk sujud, tidak mau. Kenapa? Di ayat yang lain Allah ceritakan, ma mana'aka an tasjuda idh amartuk. Kenapa engkau tak mau sujud? Apa yang menghalangimu tidak mau sujud ketika aku perintahkan, kata Allah? Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Menurut logika iblis, dan itulah yang diucapkan oleh iblis kepada Allah, iblis mengatakan, aku lebih baik ketimbang dia ya Allah. Kenapa harus aku yang sujud kepada dia? Ana khairum minhu. Aku lebih baik ketimbang dia ya Allah. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Menurut logika iblis, terbalik. Menurut logika iblis, sayalah yang pantas Adam sujud kepada saya, bukan saya sujud kepada Adam. Itu menurut logika iblis. Logikanya menjadi tolak ukur perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perintah Allah dia sampingkan, perintah Allah dia abaikan. Apa yang terjadi? Allah laknat iblis. Allah keluarkan dari surga. Allah jauhkan dari rahmatnya sampai hari kiamat. Perbuatan iblis ini harus menjadi contoh bagi kita yang selama ini menjadikan logika semata di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya ini enggak pantas ayat ini. Menurut saya perintah ini enggak relevan. Menurut saya ini enggak masuk akal. Enggak bisa memahami agama seperti itu. Karena logika kita, akal kita terbatas. Oleh karenanya siapapun yang memiliki pemikiran seperti ini dalam beragama, maka dia mengikuti jejaknya iblis. Iblislah yang mempelopori pemikiran yang seperti ini dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang yang beriman, mereka tidak mempertanyakan, ya Allah kenapa harus saya yang sujud kepada? Tidak, mereka katakan sami'na wa ata'na. Itulah ciri khas orang-orang yang beriman. Tidak mempertanyakan, di atas perintah Allah mereka jalankan segera. Sami'na wa ata'na. Sekalipun mungkin menurut kita enggak masuk logika. Kita dituntut untuk menjalankan perintah. Bukan untuk mengolah ini pantas atau tidak. Perintah ini tidak. Oleh karenanya Nabiullah Ibrahim menjadi sosok figur manusia yang harus kita
ambil darinya keteladanan bagaimana Ibrahim menjadi manusia yang menunjukkan kepatuhan dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, apa yang Allah perintahkan kepada Ibrahim? Menyembelih anaknya. Bayangkan, kalau kita menjadikan logika sebagai acuan untuk menerima perintah Allah, apa yang akan kita katakan? Logika apa yang bisa menerima ayah menyembelih anaknya sendiri? Nabi Ibrahim tidak pernah protes kepada Allah. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, ya Allah, ini perintah apa seperti ini? Apakah ada ayat seperti itu Allah sebutkan dalam Al-Quran? Tidak. Ketika Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya, dan mimpi para nabi adalah wahyu, sebuah kebenaran yang tidak bisa diragukan. Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu, bagaimana pandanganmu? Subhanallah, Nabi Ibrahim tidak protes sama Allah. Ya Allah, kenapa kok perintahnya nyembelih anak ini? Enggak. Kenapa? Nabi Ibrahim taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan yang luar biasa. Sami'na wa ata'na. Dan Nabi Ibrahim yakin bahwa semua yang Allah perintahkan tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Terbukti ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, Allah gantikan posisi anaknya dengan kibash, seekor domba dan biri-biri. Seekor domba yang menggantikan posisi anaknya Ismail. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya dengan perintahnya itu. Dan itu yang diyakini oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saudaraku kaum muslimin dimuliakan Allah azza wa jalla. Bagaimana kalau kita berada di posisi Nabi Ibrahim? Mungkin kita akan bertanya-tanya, ini perintah apa menyembelih anak ini? Tapi lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berhasil tidak mengikuti jejaknya iblis. Kalau Ibrahim mengikuti jejaknya iblis, menolak perintah Allah, maka dikhawatirkan Nabi Ibrahim akan mendapatkan ancaman yang serupa. Wal'iyadzubillah, tetapi tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh mana makhluk yang dilaknat dan mana makhluk yang menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, qad kanat lakum fihim uswatun hasanah fi Ibrahim. Terdapat suri tauladan dalam jati diri Nabi Ibrahim. Jati diri sebagai suri tauladan yang harus ditiru bagaimana mentaati Allah Subhanahu wa taala. Memahami agama bukan dengan perasaan, sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian mereka. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, seorang wanita dari kalangan Bani Makhzum, wanita yang mencuri, sampai ke Nabi SAW berita itu. Maka Nabi ingin menegakkan hukuman bagi mereka yang mencuri, potong tangan. Maka mereka berjuang bagaimana agar potong tangan itu tidak jadi dieksekusi wanita dari kalangan Bani Makhzum ini. Maka mereka mencoba mencari cara bernegosiasi dengan Nabi SAW melalui jalur Usama bin Zaid. Usama bin Zaid adalah seorang anak yang dicintai dari ayah yang dicintai oleh Nabi SAW. Mereka mengira mungkin kalau kita bisa melalui jalur Usama, Nabi akan memaafkan wanita ini dan tidak jadi dihukum. Datanglah Usama mengikuti keinginan mereka, Bani Makhzum, untuk meminta Nabi agar Nabi memaafkan kesalahan wanita yang mencuri ini. Ketika Usamah datang ke Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata Nabi justru mengambil tindakan yang tegas sebagai seorang pemimpin menegakkan keadilan. Nabi Muhammad mengatakan, atashfa'u haddan min hududillah? Apakah engkau meminta maaf, meminta syafaat di dalam batasan yang telah ditentukan oleh syariat hukumannya atas perbuatan kesalahannya? Wallahi, demi Allah, lau anna Fatimah
binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, sekiranya Fatimah putrinya Muhammad yang kedapatan mencuri, aku yang akan langsung potong tangannya Fatimah. Tidak pakai perasaan. Menjalankan agama itu. Tapi lihatlah kalau menjadikan perasaan sebagai acuan beragama, kasihan ini orang. Kasihan dipotong tangannya. Akhirnya banyaklah tersebar pencurian-pencurian. Nah, tetapi ketika ditegakkan keadilan, maka orang berpikir untuk mencuri. Nabi SAW mengatakan, wallahi demi Allah sekiranya Fatimah, putrinya Muhammad yang kedapatan mencuri, aku yang langsung akan mengeksekusi potong tangan dia. Ini agama. Tapi kalau dia mengandalkan perasaan, kasihan, akan ditegakkan syariat itu. Menunjukkan bahwa mengamalkan agama bukan mengandalkan perasaan. Sebagian orang mengatakan, menurut saya, perasaan saya ini enggak bisa. Menjalankan syariat, sami'na wa ata'na. Apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasulullah SAW, jalankan. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah prinsip yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, yang harus dimiliki oleh seorang muslim, bagaimana dia memiliki kesiapan di dalam menerima segala apa yang datang dari Al-Qur'an dan hadis dari Allah dan Rasulnya. Silakan kita memperbaiki diri kita. Sekiranya masih ada kebiasaan yang kita dengan kebiasaan itu menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin masih ada tradisi yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan sampai kita mengatakan seperti halnya orang-orang jahiliyah mengatakan ketika datang risalah dari Nabi SAW, mereka mengatakan, cukuplah bagi kami apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika disampaikan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan kepada kalian, mereka akan mengatakan, orang-orang jahiliyah, cukuplah bagi kami apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Tradisi ketika bertentangan dengan apa yang Allah turunkan, maka jangan dipertahankan. Karena apabila dipertahankan tradisi yang bertentangan dengan syariat Allah, maka itulah kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu. Jangan mengikuti jejak langkah mereka, karena mereka adalah orang-orang yang dikhawatirkan tidak akan mendapatkan petunjuk dari kebenaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati qadi al hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.